We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan. Kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan gitu. Bayangkan kalian punya warung ayam geprek yang selama ini biasa aja, kadang rame, kadang sepi. Tapi suatu hari warung sebelah yang jauh lebih besar tiba-tiba kena masalah. Pajak naik drastis, harga bahan baku makin mahal, dan pelanggan mereka mulai ogah makan di sana. Alhasil banyak pelanggan baru yang berdatangan ke warung kalian, tapi di saat yang sama kalian juga harus siap dengan tantangan baru. Stok ayam harus lebih banyak, sistem pelayanan harus lebih cepat, dan jangan sampai sambal gepreknya kehabisan pas jam makan siang. Nah, kira-kira itulah yang sedang terjadi pada Indonesia saat ini, gara-gara perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Setelah Donald Trump kembali terpilih jadi Presiden Amerika Serikat, kebijakan pertamanya adalah langsung menaikkan tarif impor barang dari Cina sebesar 25%. Ini udah kayak tiba-tiba masang gerbang tol mahal di depan toko-toko Cina yang ingin jualan ke Amerika Serikat. Nah, efeknya banyak perusahaan besar di Cina mulai panik. Mereka butuh tempat baru buat beroperasi, supaya produk mereka nggak kena pajak tinggi. Dan salah satu negara yang mereka lirik adalah Indonesia. Nah, menurut Cerca Kerja Adil, Kepala Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus atau KE Kendal, kondisi ini bisa jadi berkah besar buat Indonesia. Namun masalahnya selain Indonesia ada juga Vietnam yang berpotensi sebagai pesaing kita. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan paling diuntungkan? Namun sebelum lanjut, subscribe WeCuek agar gak ketinggalan perkembangan geopolitik dunia terbaru. Karena geopolitik yang terjadi berpengaruh besar ke harga sebatang rokok, ubi rebus, dan kopi panas kalian. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Bayangkan kalian seorang investor besar yang harus memilih lokasi pabrik baru. Ada dua pilihan utama, Indonesia atau Vietnam. Dua negara yang sama-sama menarik bagi industri global, tapi siapa yang lebih unggul? Kalau bicara soal kecepatan dan kepastian investasi, Vietnam sejauh ini lebih unggul. Pemerintahannya agresif menarik investor dengan proses perizinan yang cepat dan aturan yang stabil. Makanya raksasa seperti Apple, Samsung, dan Nike lebih dulu masuk ke sana. Sementara itu Indonesia masih bergulat dengan birokrasi yang kadang seperti teka-teki tanpa petunjuk. Nah, investor sering dibuat pusing dengan izin yang lama dan aturan yang bisa berubah mendadak. Ini menjadi tantangan yang besar yang harus dibereskan kalau mau bersaing lebih serius. Tapi kalau bicara soal pasar dan tenaga kerja, Indonesia jelas punya kelebihan. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan pasar dalam negeri kita yang raksasa, investor yang masuk ke sini bukan cuma bisa ekspor ke luar negeri, tapi juga jualan langsung ke orang Indonesia. Vietnam mungkin punya tenaga kerja yang lebih murah dan produktif, tapi pasarnya lebih kecil. Di sisi infrastruktur, Vietnam juga lebih siap. Kawasan industrinya sudah terintegrasi dengan sistem logistik yang mendukung ekspor dengan cepat. Sementara Indonesia mulai mengejar dengan proyek seperti KE Kendal, tapi eksekusinya di lapangan masih perlu banyak perbaikan. Jalanan macet, pelabuhan kurang efisien, dan konektivitas antar daerah masih jadi PR besar. Kemudian stabilitas dan kepastian hukum juga jadi faktor penting. Vietnam yang sistem politiknya lebih terpusat membuat aturan lebih konsisten. Di Indonesia perubahan kebijakan bisa terjadi kapan aja, tergantung dinamika politik. Justru ini yang sering bikin investor ragu-ragu. Tapi belakangan pemerintah mulai sadar bahwa mereka harus lebih proaktif dalam menjaga regulasi agar tidak membingungkan investor. Jadi kalau disimpulkan, Vietnam unggul dalam kemudahan investasi dan tenaga kerja.
Sementara Indonesia punya pasar yang jauh lebih besar dan sumber daya alam yang melimpah. Kalau Indonesia bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyederhanakan regulasi, peluang untuk mengalahkan Vietnam masih terbuka lebar. Tapi kalau tetap seperti sekarang atau justru ada tambahan ormas pengganggu, investor akan terus melirik Vietnam sebagai pilihan utama mereka. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Perusahaan-perusahaan yang masih bertahan di Cina sadar kalau mereka bakal kena pajak besar saat mengekspor barang ke Amerika Serikat. Makanya mereka mulai mencari tempat lain yang bisa menawarkan keuntungan lebih besar. Tapi Indonesia bukan satu-satunya kandidat. Vietnam juga sedang jadi magnet bagi investor asing. Bahkan Vietnam sudah lama menjadi favorit karena regulasi bisnis mereka lebih simpel, perizinan lebih cepat, dan infrastruktur lebih siap. Ibaratnya kalau Indonesia ini mall baru yang masih dalam proses pembangunan, Vietnam adalah mall yang sudah full AC, ada food court, dan parkirannya lebih luas. Nah, menurut Eksekutif Direktur K Kendal, Juliani Kusumaningrum, perang dagang ini bukan hal baru. Bahkan sebelum Trump naik, beberapa industri sudah terkena tarif antara 10% hingga 25%. Artinya ini bukan cuma soal kebijakan Trump, tapi memang ada tren global di mana perusahaan-perusahaan mulai berpikir ulang tentang lokasi produksi mereka. Di sisi lain yang lebih menarik, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga melihat ini sebagai peluang besar bagi Indonesia. Nah, ini menarik karena menurutnya ada tarif tinggi yang dikenakan Amerika Serikat kepada Cina dan Vietnam yang justru akan membuat industri padat karya mencari tempat baru. Nah, Indonesia kalau bisa memainkan kartunya dengan benar, bisa jadi destinasi utama relokasi ini. Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi. Tetapi hanya jika kita mampu memberikan kepastian regulasi tenaga kerja dan kemudahan perizinan. Masalahnya perizinan di Indonesia ini masih seperti di jalan macet di jam pulang kantor, penuh hambatan dan bikin frustasi. Banyak investor asing yang sebenarnya tertarik, tapi begitu mereka lihat betapa ribetnya birokrasi di sini, mereka langsung putar balik. Nah, uniknya Luhut sendiri yang mengakui bahwa ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Mereka bilang kalau izin-izin ini bisa diharmonisasi, mereka bisa ciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Ini bukan masalah sulit, tapi perlu koordinasi yang baik. Nah, untuk mengatasi hal ini, Presiden Prabowo Subianto sudah mulai mengambil langkah strategis. Dan salah satunya adalah mengonsolidasikan pemerintah hingga ke tingkat daerah melalui program retreat, supaya kepala daerah lebih tanggap dalam menangkap peluang investasi ini. Karena percuma ada investor kalau daerahnya sendiri nggak siap menyambut mereka. Nah, salah satu sektor yang paling terdampak perang dagang ini adalah industri tekstil dan alas kaki. Menurut Luhut, ada setahun terakhir Indonesia sebenarnya sudah jadi target relokasi untuk sektor ini. Tapi banyak orang yang nggak sadar, karena selama ini yang sering terdengar justru berita soal pabrik tekstil yang tutup dan gelombang PHK yang meresahkan. Padahal fakta tidak seburuk itu. Dalam 1 tahun terakhir, investasi asing langsung atau foreign direct investment di sektor tekstil mencapai 903 juta US dollar. Meningkat 107% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri atau PMDN untuk sektor ini mencapai 7 triliun rupiah. Yang lebih menarik lagi, salah satu brand global yang sudah punya pabrik di Indonesia berencana meningkatkan produksi mereka hingga 3 kali lipat dalam 3 tahun ke depan. Ini artinya potensi menciptakan lapangan kerja baru bisa mencapai 100.000 orang. Berdasarkan kajian DEN, investasi sebesar 20-30 juta US dollar di pabrik pakaian bisa menyerap antara 6.000 hingga 10.000 tenaga kerja. Ini angka yang luar biasa besar dan bisa menjadi solusi bagi banyak masyarakat yang saat ini masih mencari pekerjaan. Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu. Mereka akhirnya mengatakan kami paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami. Semua hal ini terdengar seperti angin surga bagi Indonesia. Namun ada tantangan besar yang harus segera diatasi. Para pengusaha mengeluhkan banyak hal, mulai dari proses perizinan yang berbelit, pembebasan lahan yang sulit, hingga masalah upah yang sering kali berubah-ubah. Ibaratnya mereka udah siap pindah ke Indonesia, tapi begitu mau sewa tempat,
Ternyata aturan sewanya berubah-ubah tiap bulan. Nah, kesimpulannya perang dagang ini memang membawa peluang besar bagi Indonesia. Tapi seperti orang yang dikasih sepeda baru, kalau kita nggak tahu cara menggayuhnya, kita bisa jatuh sebelum sempat melaju. Jika pemerintah mampu menyederhanakan regulasi, mempercepat perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, bukan nggak mungkin Indonesia akan menjadi pusat manufaktur baru di dunia. Tapi kalau semua ini hanya jadi wacana dan eksekusinya lambat, maka peluang ini akan berpindah ke Vietnam atau negara lain yang lebih siap. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian apakah Indonesia sudah cukup siap menangkap peluang ini? Atau kita cuma akan menjadi tempat singgah sementara sebelum investor akhirnya pindah ke tempat lain yang lebih menjanjikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, diskusikan di kolom komentar, karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang. Nah, subscribe WQWEK, pastikan kalian terus memantau geopolitik dunia saat ini. Kita perlu ngopi dengan nikmat dan nyebat dengan tenang. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing.